Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di SMAN 1 Prambon Channel dalam acara Belajar Kimia Asik. Mengingatkan lagi ya buat anak-anak untuk jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron, itu bersama narasumber kita yaitu Bu Amin Yati. Oke. Untuk pembelajaran konfigurasi elektron kali ini, kita akan pengen tahu SK dan KD-nya. Nah, kira-kira SK dan KD untuk konfigurasi elektron ini apa ya Bu Amin? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa. Kita ketemu lagi di pelajaran kimia asik. Kalian semangat belajar ya, tetap di rumah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. SK kali ini yaitu memahami tentang struktur atom untuk meramalkan sifat periodik unsur, struktur molekul, dan sifat-sifat senyawa. Nah, sedangkan indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan prinsip Aufbau, aturan Hahn, dan azas larangan Pauli untuk menuliskan konfigurasi elektron. Begitu Bu Lili? Ya, KD-nya Bu Amin, kompetensi dasarnya. Itu tadi kan SK-nya sama indikatornya, tapi KD-nya, kompetensi dasarnya apa Bu Amin? Oke. Kompetensi dasarnya yaitu kita akan menjelaskan teori atom mekanika kuantum untuk menuliskan konfigurasi elektron, kemudian diagram orbital, dan menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Oh, berarti masuk ke bagaimana langkah pengisian elektron dalam orbital. Gimana Bu Amin langkah-langkahnya pengisian elektron dalam orbital? Oke para siswa, kemarin kita sudah belajar tentang bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum yang sudah kita bahas kemarin, kalian sudah bisa menempatkan atau kita sudah bisa menempatkan letak elektron dalam setiap subkulit. Nah, lebih jelasnya kita akan mempelajari prinsip Aufbau ya. Jadi atau asas Aufbau pada penjelasan berikut. Baiklah anak-anak, langkah pengisian orbital ini disebut prinsip Aufbau. Ya, kita mulai dari 1s, kemudian 2s, kemudian 2p, kemudian 3s, kemudian 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, kemudian 4d, 5p, dan 6s, 4f, 5d, 5 dan 7s, dan seterusnya. Nah, sampai ini kita urutkan di sini. Nah, ini mengenai langkah pengisian orbital ini sesuai dengan azas Aufbau. Ingat bahwa jumlah elektron maksimal pada subkulit S itu adalah 2, P itu adalah 6, D 10, dan F 14. Nah, kemudian kalau kita buat diagram orbitalnya, maka kita bisa mengisikan pada kulit yang pertama terisi penuh oleh 2 elektron. Kemudian pada kulit yang kedua terisi pada subkulit S2 elektron, dan pada subkulit P adalah 6 elektron. Ya, seperti yang kemarin kita sudah pelajari pada minggu yang lalu bahwa P ada 3 orbital sehingga ada 6 elektron maksimal. Nah, kemudian pada kulit ketiga ada 3 subkulit, yaitu subkulit S, subkulit P, dan subkulit D.
Sehingga kalau ini di total jumlahnya itu ada 18 elektron. Pada kulit keempat itu ada subkulit S, kemudian subkulit P, subkulit D, dan subkulit 3D. Maaf ya, jadi ini adalah 3D. Nah, jadi pada kulit keempat itu adalah 4S2, ada 4P, 6, ada 4D, 10, ada 4D10 ya. Nah, jadi nanti pengisiannya itu adalah berdasarkan coret miring. Mari kita lihat contohnya. Nah, misalnya seperti atom Li atau litium yang mempunyai jumlah elektron 3, sedangkan masanya adalah 7. Nah, yang dilihat adalah nomornya. Ini menunjukkan jumlah elektron, sehingga litium atau Li simbolnya itu mempunyai 3 elektron. Maka 3 elektron itu akan terdistribusi ke dalam satu S itu sebanyak 2 elektron, dan ke dalam kulit yang kedua subkulit S banyak 1 elektron. Nah, kemudian jadi penulisannya itu juga bisa ditulis seperti ini. Ini adalah konfigurasi elektron dari Li yang mempunyai 3 elektron. Contoh berikutnya adalah Ar. Ya, Ar itu mempunyai 18 elektron. Ya, mempunyai 18 elektron. Kemudian 18 elektronnya ini tersebar pada subkulit S, itu ada 2, subkulit pada kulit pertama itu adalah 2 elektron, itu berada pada subkulit S. Terus kemudian kulit kedua berada pada subkulit S dan subkulit P. Terus kemudian pada kulit ketiga berada pada subkulit S, subkulit P sebanyak 6. Sehingga konfigurasi elektronnya itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, kemudian kita juga bisa melihat contoh berikut ini ya. Pada atom Ba yaitu barium yang mempunyai nomor atom 56, masanya adalah 137. Ingat, yang di atas adalah massa, kemudian yang di bawah adalah nomor atom. Nah, yang menunjukkan jumlah elektron itu adalah nomor atom. Nah, pada contoh ini maka pada kulit pertama tetap terisi 2 elektron karena pada kulit pertama hanya ada subkulit S. Kemudian pada kulit kedua ada subkulit S dan subkulit P. Pada kulit ketiga subkulit S, P dan D. Pada kulit keempat ada subkulit S, P, D dan F. Nah, kemudian pada kulit yang kelima itu adalah pada subkulit S dan P, kemudian pada kulit keenam ada subkulit S. Nah, jadi konfigurasi elektronnya itu adalah mulai dari 1S2, 2S2 sampai dengan 6S2. Oke, tunggu dulu Bu Amin ya. Tadi Ya, penjelasan jenengan itu ada 3P6, 4S2, 3D10. Nah, itu mengapa kok tidak 3P6, 3D10 baru 4S2? Itu gimana itu Bu Amin? Baik Bu Lili, pertanyaan yang sangat bagus. Karena apa? Kita tadi mengikuti yang pertama mengikuti azas Aufbau. Ya, kalau mengikuti azas Aufbau, maka tingkat energi P dengan tingkat energi D ya, itu akan lebih tinggi daripada D. Nah,
walaupun di sini letak kulitnya lebih besar, yaitu pada kulit keempat, tapi dia berada pada subkulit S. Nah, jadi elektron yang berada pada subkulit S pada kulit keempat itu akan lebih rendah tingkat energinya dibanding dengan elektron yang berada pada subkulit D pada kulit yang ketiga. Maka menurut Aufbau, pengisian elektronnya yang betul itu adalah 3P6 4S2 3D10. Dan itu nanti akan terjadi pula pada kulit yang ke-5 ya, atau kulit yang ke-6 ya. Nah, kenapa 4F ya, jadi 4P dengan 4 ini tidak seterusnya nanti akan seperti ini ya. Jadi S itu pasti lebih rendah tingkat energinya dibanding D atau F. Begitu Bu Lili? Oke. Nah, kemudian para siswa, ini gambarnya untuk konfigurasi elektron atom barium tadi. Nah, baiklah, bahasan yang kedua ini adalah pada konfigurasi elektron itu kita harus mengikuti aturan Hahn. Nah, jadi aturan Hahn yang pertama, setiap orbital harus diisi dengan elektron. Nah, seperti ini, 1s2, 2. Nah, pengisian ini adalah salah. Yang betul adalah 1s yang menghadap ke atas didahulukan, yang searah dengan jarum jam itu dahuluan. Kemudian baru yang menghadap ke bawah. Nah, pengisian orbital seperti ini yang betul. Ini adalah aturan Hahn, ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah tentang azas larangan Pauli. Nah, jadi Pauli melarang, jadi tidak ada elektron dalam satu orbital yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi bilangan kuantumnya pasti berbeda. Nah, sebagai contoh ini, ya, sebagai contohnya ini, ya, pada 3P4. Nah, jadi katakanlah ini A, B, kemudian C, D. Nah, keempat bilangan kuantum itu tidak ada yang sama, pasti beda. Itulah yang dimaksud dengan azas larangan Pauli. Baiklah, itulah Bu Lili, kita sudah melihat beberapa contoh yang ada di layar tadi, penulisan konfigurasi elektron yang pada atom-atom yang sederhana. Oke, terus ini Bu, yang saya tanyakan, bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron yang benar gitu. Tadi kan sudah tahu konfigurasi elektron itu seperti itu, terus bagaimana cara penulisannya yang benar? Baiklah para siswa, kita akan melihat kembali ya bagaimana penulisan konfigurasi elektron yang benar. Jadi para siswa, kita ikuti penjelasan saya berikut ini. Baiklah, penulisan konfigurasi elektron yang benar itu ada dua cara konfigurasi, yaitu kita mengikuti aturan Aufbau, yaitu 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p, 3s, kemudian ke 3p dan 4s, kemudian 3d, 4 ke 3D. Oke ya. Jadi ini contohnya langsung dicontohkan pada atom titanium yang mempunyai nomor 22, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Atau penulisan itu sebetulnya bisa ditulis berdasarkan kulit ya. Jadi pada kulit pertama ada subkulit S, pada kulit kedua ada subkulit S, subkulit P dan subkulit P. Kemudian pada kulit ketiga ada subkulit S, P dan D.
baru ke 4S. Tetapi penulisan menurut kaidah Aufbau itu keduanya adalah sama saja. Tetapi yang paling lebih tepat itu adalah yang kedua. Tetapi nanti kalau penulisan pada poin kedua ini tidak bisa dibuat acuan untuk menentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik. Nah, yang pertama ini adalah sebagai acuan untuk menentukan letak unsur titanium dalam sistem periodik. Nah, begitulah para siswa contoh konfigurasi elektron yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron, kita bisa menggunakan gas mulia. Nah, apa itu gas mulia? Itu adalah gas yang ada pada golongan 8A, antara lain He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, sesuai dengan urutannya, maka unsur-unsur tersebut itu akan mengisi konfigurasi elektronnya sesuai dengan kulit. Jadi kalau He pada urutan pertama, maka dia berada pada kulit pertama. Kalau Ne berada ada dua kulit, ya berarti dia ada pada kulit yang pertama dan kulit yang kedua. Nah, kemudian untuk Ar, ya, itu bisa menggunakan konfigurasi Ne. Ne itu kan 1 S2, 2 S2, 2 P6, gitu. 2 S2, jadi 1 S2, 2 S2, 2 P6. Ya, kemudian untuk Ar, nah berarti kita menggunakan konfigurasi elektron Ne, yaitu Ne itu sudah 10 elektron, kemudian kurang 2, kurang 8 elektron, maaf. Nah, itu 3 S2 dan 3 P6. Ya. Kemudian Kr yang mempunyai 36, maka itu bisa menggunakan konfigurasi elektron dari Ar, yaitu 18, sehingga kurang 4 S2, 4 P6. Nah, untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron, maka kita menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Nah, jadi seperti Na yang mempunyai nomor atom 11, maka dia akan mempunyai konfigurasi elektron Ne. Ne itu adalah sebanyak 10 elektron ditambah dengan 3s1, berarti 11. Nah, Ar yang mempunyai 18 elektron, ya, dia akan mempunyai konfigurasi elektron berakhir pada 3s2 dan 3p6, maka contoh untuk Sc skandium, ya, yang mempunyai nomor atom 22, maka konfigurasi elektronnya menggunakan konfigurasi elektron Ar, berarti sudah 18. Nah, berarti kurang 4 elektron. Berarti setelah berakhir pada 3p6, maka kemudian 3d2, 4s2, atau sebetulnya 4s2, 3d2. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari Sc yang mempunyai nomor 22. Begitulah Bu Lili cara penulisan konfigurasi elektron, ya. Kita sudah belajar itu. Ya, oke. Jadi kesimpulan kita hari ini pada belajar kimia asik itu adalah konfigurasi elektron. Ya, Bu Amin, ya, seperti itu ya, konfigurasi elektron. Oke. Selengkapnya para siswa, pada bahasan kita kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa elektron itu dia tersebar pada kulit-kulit tertentu dengan aturan-aturan tertentu.
Yang pertama, aturan yang kita gunakan adalah azas Aufbau, kemudian yang kedua adalah kaidahan, yang ketiga adalah azas larangan Pauli. Nah, jadi jika ketiga aturan itu kita terapkan dalam konfigurasi elektron, maka nanti penulisan konfigurasi elektron akan benar sesuai dengan konsep teori atom mekanika kuantum. Begitu Bu Lili. Oke. Nah, sudah ya anak ya, demikian pembelajaran kimia asik kali ini. Oke. Untuk mengingatkan lagi ya pada anak-anak untuk belajar di rumah, stay at home, jaga diri, jaga kesehatan. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.